Selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara, Jemaat GPDI Situbondo yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan pagi ini saya ingin membawakan mengenai kasih. Kita sama-sama baca di 1 Korintus 13 ayat 5. Di ayat tersebut yang ingin saya garis bawahi, yang ingin secara khusus saya sampaikan pada pagi ini, kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ketika pertama kali membaca ayat ini, yang ada dalam pikiran saya itu usaha, pekerjaan, toko, bisnis, dan hal-hal yang berhubungan dengan hal tersebut. Jadi apa yang bisa saya aplikasikan? Kemudian saya berpikir seperti itu. Apa yang bisa saya aplikasikan ayat ini di dalam pekerjaan saya? Kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Apakah saya harus berjualan dengan tidak mendapatkan untung? Tentu saja tidak, Bapak Ibu Saudara. Kita berjualan, kita mendapatkan profit, kita dapat keuntungan, itu hal yang wajar, itu hal yang tidak masalah. Tapi yang saya sadari setelah saya membaca ayat ini, bahwa ketika saya berjualan dan saya tidak memberikan pelayanan yang baik untuk pelanggan saya tidak memberikan pengertian, saya tidak memberikan bantuan untuk customer saya, itu saya sudah mencari keuntungan untuk diri saya sendiri. Contohnya begini, ketika ada orang datang ke toko saya yakin banyak orang yang tidak mengerti. Jadi ketika mereka buat makanan, mereka buat minuman, mereka produksi ini, produksi itu, butuh kemasan, datang ke toko saya yakin banyak dari mereka yang tidak mengerti apa yang mereka butuhkan. Mereka taunya mereka butuh mika ini, mereka taunya mereka butuh kotak ini, mereka taunya mereka butuh ini itu, padahal belum tentu itu yang mereka butuhkan. Kalau saya tidak memberikan pengertian ke mereka, mereka akan beli banyak barang saya. Dan itu ya dari sisi keuntungan, sisi profit itu sangat menguntungkan. Mereka tidak ngerti, mereka belanja kresek sebanyak-banyaknya, mereka belanja dus, mereka belanja mika, mereka belanja ini sebanyak-banyaknya. Wah, itu keuntungan yang besar tentunya buat saya. Tapi saya belajar, dari ayat ini saya mengaplikasikannya seperti ini. Kalau ada orang datang ke toko saya, kemudian mereka beli barang, biasanya saya tanya, Ibu ini mau buat bungkus apa? Pak, ini mau dibuat bungkus apa? Ya kalau mereka belinya sudah tepat, mereka belinya sudah tahu, ya nggak masalah. Kalau orang yang tidak tahu, ya kita kasih pengertian. Oh, kalau dibuat bungkus makanan itu, kalau buat bungkus makanan ini lebih baik yang ini aja. Kalau buat bungkus makanan yang panas lebih baik ini aja. Kalau buat bungkus barang pakai kemasan yang ini. Jadi saya memberikan pengertian sehingga mereka juga tidak salah beli. Kalau mereka salah beli, tentunya itu kan eman, sia-sia, bisa saja malah sampai nggak terpakai. Daripada terbuang-buang seperti itu, lebih baik saya kasih pengertian ke mereka, mereka beli barang yang benar-benar mereka butuhkan. Itu yang saya dapatkan dan itu yang bisa saya aplikasikan ayat ini di toko saya, di pekerjaan saya. Kemudian contoh kedua yang saya dapatkan dari mama mertua saya. Mama mertua saya punya restoran, Bapak Ibu sendiri sudah tahu. Ya, jadi yang mama mertua saya lakukan saat dia memasak, kalau dia tidak menggunakan micin, kalau dia tidak menggunakan minyak yang sudah digoreng berkali-kali untuk anak dan menantunya, dia akan melakukan itu juga kepada customer, kepada pelanggan, kepada konsumen. Dia akan masak seperti apa yang dia masak untuk anak-anaknya kepada para konsumen. Dan itu sangat menguatkan, juga meneguhkan kepada saya. Di sini saya tidak mengomentari soal micinnya atau apapun itu Bapak Ibu Saudara, tapi mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua cari tahu apa yang Tuhan inginkan dalam hidup masing-masing Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan saat ini.
melalui ayat ini kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri. Apa yang bisa Bapak Ibu Saudara terapkan di dalam kehidupan sehari-hari? Karena yang saya yakini bahwa Alkitab itu tidak muluk-muluk. Alkitab itu mengajarkan kita hal sehari-hari yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan supaya semakin hari hidup kita semakin serupa dengan Kristus. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan saat ini. Kiranya renungan singkat pada pagi hari ini bisa menjadi berkat buat saya dan juga buat Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan semuanya di rumah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.